Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bambang Perkasa. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang berjudul Pengaruh Game Mobile Legends terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 3 Palembang. Eh, yang pertama itu latar belakang. Menurut Samuel Henry dalam Rahma 2020, game online adalah jenis permainan yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh lebih dari satu orang melalui jaringan internet. Ini menjadi populer di seluruh dunia pada tahun 1970-an dan berkembang di banyak negara pada awal 1980-an. Amerika Serikat menjadi tempat perkembangan untuk game online ini yang mendukung pertumbuhan bisnis game. Saat ini, game dapat dimainkan secara bersamaan dengan pemain lain daripada hanya dimainkan sendiri. Lalu, fenomena pengaruh Mobile Legends terhadap hasil belajar siswa memang menarik untuk diperhatikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game tersebut bisa mengganggu fokus belajar dan menurunkan produktivitas akademik. Namun, peran orang tua dan pendidik dalam mengelola penggunaan game bisa membantu mengurangi dampak negatifnya. Menginvestigasi lebih lanjut tentang pengaruh Mobile Legends dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana permainan tersebut mempengaruhi pengguna, khususnya dalam hal kesehatan mental, eh, perilaku sosial, dan prestasi akademik. Penelitian yang komprehensif dapat membantu dalam merumuskan kebijaksanaan dan strategi yang efektif untuk mengelola penggunaan game ini di kalangan anak-anak dan remaja. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh game Mobile Legends terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 3 Palembang. Lalu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh game Mobile Legends terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 3 Palembang. Manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis, lalu yang kedua manfaat praktis meliputi pembaca dan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu yang pertama itu ada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Dun dan kawan-kawan di SMA Negeri 1 Kota Kupang, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023. Hasil studi pendahuluan melalui Google Form pada 14 orang dan sebagian besar siswa, yaitu 71%, lebih tepatnya 71,4% mengaku durasi bermain game adalah selama 1 sampai dengan 2 jam per hari. Bahkan ada siswa yang durasi bermain gamenya 3 sampai 5 jam per hari. Dan frekuensi bermain game sebagai sebagian besar siswa adalah setiap hari itu sebesar 50%. Bermain game online memiliki dampak negatif bagi siswa. Salah satunya adalah pengaruh jam tidur. 9 siswa, yaitu 64,2%, menyatakan jumlah waktu tidur menjadi berkurang karena bermain game online. Kemudian itu ada penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan kawan-kawan. Itu terdapat 53,36% game Mobile Legends mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang mendapatkan nilai cukup. Itu ada sebanyak 74% peserta didik. Selebihnya dipengaruhi variabel
Dapat dikatakan bahwa game online Mobile Legends berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Artinya semakin menggunakan game online Mobile Legends, maka semakin signifikan pengaruh hasil belajar siswa. Tinjauan pustaka yaitu hasil belajar. Yang pertama ada definisi. Menurut Dimianti tahun 2006, hasil belajar adalah suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengaruh dan dampak pengiring. Lalu aspek, menurut Bloom, hasil belajar dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua efektif, dan yang terakhir itu psikomotorik. Lalu ada faktor. Selama itu dalam Rahma 2020 mengatakan ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yaitu ada faktor berasal dari diri peserta didik atau internal yang meliputi faktor jasmani, rohani, dan faktor kelelahan. Lalu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yaitu eksternal yang meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya itu tinjauan pustaka, game online, ada definisi menurut Firdaus dan kawan-kawan tahun 2018. Game online adalah jenis permainan elektronik yang dimainkan melalui jaringan internet, dapat dimainkan melalui perangkat seperti komputer, smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Permainan ini dapat bersifat multiplayer atau dapat dimainkan oleh semua kalangan, dari anak-anak, pelajar, hingga orang dewasa. Aspek yang pertama, mekanisme penghargaan dan dopamin. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, pelarian dari realitas. Yang keempat, komponen kompetitif. Yang kelima, desain game yang menarik. Lalu yang terakhir, faktor fisiologis. Hipotesis, hipotesis 0 atau H0 tidak ada hubungan antara variabel X, game online, dengan variabel Y, hasil belajar pada siswa SMA Negeri 3 Palembang. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA, ada hubungan positif antara variabel X, game online, dengan variabel Y, hasil belajar pada siswa SMA Negeri 3 Palembang. Selanjutnya itu ada metode penelitian, metode dan desain. Metode penelitian kuantitatif mengutamakan analisis terhadap data-data numerik yang terkumpul melalui proses pengukuran, serta dia analisis melalui metode statistika. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif kasual untuk menarik kesimpulan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemain game online Mobile Legends di SMA Negeri 3 Palembang. Rentang usianya itu antara 11 tahun hingga 21 tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Terdapat 2 skala dalam suatu kuesioner Google Form. Lalu metode analisis data itu ada yang pertama validitas, yang kedua analisis item, lalu yang terakhir itu ada reliabilitas. Teknik analisis data itu ada uji normalitas untuk menganalisis suatu data dengan asumsi setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Lalu uji linearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak secara signifikan. Uji hipotesis atau regresi linear sederhana untuk mengukur kekuatan hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Uji koefisien determinasi untuk menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada uji kategorisasi untuk menetapkan individu dalam kelompok.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil eh, proposal saya yang berjudul hubungan antara pengaruh antara game online, Mobile Legends dan hasil belajar SMA Negeri 3 Palembang. Eh, Kurang dan lebih saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.